Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Bapak Ibu dan para santri Sekolah Adab MI Muhammadiyah Barajo yang semoga senantiasa Allah merahmati kita. Syukur alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa di Serabi Ramadan, santri Sekolah Adab mengaji di bulan Ramadan. Dan insya Allah pada pertemuan ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang meneladani keluarga Imron. Yang memang keluarga Imron itu sudah Allah pilih, Allah cantumkan namanya di dalam Al-Quran, sehingga sangat layak bagi kita untuk meneladani keluarga Imron. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada visi keluarga Imron. Yang visi ini perlu kita cermati. Ada dua visi. Yang pertama, sejak di dalam kandungan Hana sudah bernada, sudah berdoa kepada Allah agar nanti anaknya menjadi anak yang soleh, dan nanti anaknya itu akan dipersembahkan oleh Allah, akan dipersembahkan kepada Allah untuk berkhidmat, untuk mengabdi, menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Dan pada kesempatan ini kita insya Allah akan melanjutkan kajian ini. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nanti akan menerima nadar Hana. Akan tetapi di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-35 disebutkan Hana melahirkan anak perempuan. Padahal ketika masih di dalam kandungan, Hana sangat berharap anaknya ini nanti lahir seorang laki-laki. Karena Hana berasumsi ketika anaknya seorang laki-laki, maka anaknya ini nanti akan bisa lebih optimal ketika berkhidmat di Baitul Maqdis. Hal ini sebagaimana Allah kabarkan di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni sammaituha Maryama wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonirrajim. Sesungguhnya aku telah menamainya Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada syaitan yang terkutuk. Jadi ketika Hana melahirkan anak perempuan, kemudian Hana menamai anak perempuan itu adalah Maryam. Kemudian Hana memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ini nanti menjadi pelindung kepada anak-anaknya, tidak hanya anak-anaknya tetapi sampai keturunannya. Artinya Hana menyerahkan kepada Allah anaknya ini nanti yang mendidik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah wa dzurriyyataha minasyaitonirrajim. Kemudian Hana memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anaknya ini nanti dipelihara, dijaga dari syaitan yang terkutuk. Dari sini kita bisa mengambil beberapa pelajaran ayat Bunda. Yang pertama adalah kita itu sudah selayaknya, sudah seharusnya menyerahkan penjagaan dan pendidikan anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena kita jika hanya mengandalkan kemampuan kita mendidik, niscaya tidak akan bisa mendidik anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Makanya kita harus meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar Allah nantinya akan menjaga anak-anak kita. Karena mustahil kita akan ngetut nih, nunggoni anak kita 24 jam itu tidak mungkin.
ketika dia berinteraksi dengan temannya, ketika dia di sekolah, ketika dia berinteraksi dengan lingkungan. Kita tidak bisa nunggoni 24 jam. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah yang akan menjaga anak-anak kita. Biar Allah yang akan mendidik anak-anak kita. Ini Hana mencontohkan kepada kita bahwa menyerahkan si Maryam agar dipelihara dan agar dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu terbatas sekali kemampuannya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah minta perlindungan kepada Allah biar Allah melindungi anak kita agar tidak digoda setan. Karena kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap bayi itu pasti dilahirkan dalam kondisi fitrah, dan salah satu yang akan merusak fitrah kita yang pertama adalah syaitan. Makanya jika kita punya cita-cita memiliki anak-anak yang solih, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah jauhkan anak kita dari syaitan, baik dari jenis jin maupun dari jenis manusia. Nah, ini Hana menyontohkan kepada kita seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima nadar Hana dengan penerimaan yang terbaik, dan Allah mendidik anaknya Hana yakni Maryam dengan pendidikan yang terbaik, dan Allah pilihkan yang mendidik Hana ini juga nanti manusia terbaik di zamannya, yakni pamannya sendiri, yakni Nabi Zakaria. Di doanya Hana dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mendidik langsung, bahkan Allah yang memberi makan langsung Maryam. Pada suatu ketika Zakaria ketika masuk ke mihrabnya Maryam di Baitul Maqdis, didapati Maryam itu sudah ada di sampingnya buah-buahan yang buah-buahan itu tidak pada musimnya. Misalkan saat ini tidak musim mangga, kok ada mangga? Sehingga Zakaria bertanya kepada Maryam, dari mana buah-buahan itu? Maka dijawab oleh Maryam, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang menjaga, Allah yang mendidik, dan Allah memilihkan yang mendidik, yang memelihara Maryam adalah manusia terbaik saat itu adalah pamannya sendiri, yakni Zakaria. Ada sebuah kisah menarik tentang siapa yang nanti yang akan mendidik, siapa yang akan mengasuh Maryam. Kisah ini diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Imran juga. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar bahwa Imran adalah orang yang solih, dan Imran adalah imamnya Bani Israel. Karena dia pemimpin Bani Israel, maka ketika Imran ini memiliki anak, maka kaum laki-laki dari Bani Israel pada saat itu berebut ingin mengasuh Maryam. Ini berebut, saya ngasuh, karena ingin memberikan penghormatan kepada imamnya yang soleh. Nah, ada sebuah kisah menarik terkait dengan siapa nantinya akan mengasuh Maryam ini. Sampai bahasa sekarang mungkin udur-uduran itu, aku dan lain-lain. Akhirnya salah satu dari mereka membuat sebuah usul. Lalu kalau gini saja. Kita lemparkan pena-pena kita ke dalam sungai, nanti siapa penanya itu yang diambil anak kecil, maka dia yang layak untuk mendidik Maryam. Akhirnya betul itu, orang-orang melempar pena ke sungai, akhirnya mengalir pena itu, dan akhirnya penanya Zakaria diambil anak kecil. Oh, berarti yang mendidik Zakaria. Tetapi orang-orang belum puas, udah diulangi lagi. Akhirnya usul yang kedua, kita lempar lagi pena-pena kita ke sungai, pena yang nanti mengarah melawan arus, maka dia yang mendidik Maryam. Waduh, dilempar lagi pena itu. Akhirnya penanya orang-orang nanti mengikuti arus, hanya penanya Zakaria yang melawan arus. Tetapi tetap tidak terima. Akhirnya ini yang terakhir, kita lempar pena-pena kita
pena yang mengikuti arus yang akan mendidik Maryam. Betul, semuanya dilempar penanya itu, semua orang penanya melawan arus, penanya Zakaria yang mengikuti arus. Akhirnya setelah itu orang-orang sudah berarti memang Allah sudah memilih Zakaria untuk mendidik Maryam. Itu memang luar biasa sekali ini. Allah pilihkan Zakaria untuk mendidik Maryam. Nah, dari kisah keluarga Imran ini, Bapak Ibu semuanya yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran penting yang mesti kita ambil. Yang pertama, monggo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikaruniai keluarga yang soleh. Dan kita terus berikhtiar, terus berusaha mensolehkan diri kita dan keluarga-keluarga kita, dengan harapan nanti kita bisa masuk surga satu keluarga, kakek, nenek, anaknya bisa reuni di dalam surga. Itu pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, kita harus yakini bahwa pilihan Allah yang terbaik. Kita harus yakin bahwa setiap yang Allah pilihkan itu terbaik bagi kita. Seperti tadi, Hana sebenarnya berharap yang lahir dari rahimnya adalah anak laki-laki. Tetapi Allah pilihkan perempuan. Tetapi Hana tetap yakin bahwa anak perempuan ini adalah pilihan Allah. Dan memang Maryam itu wanita terbaik di zamannya. Dan dari rahimnya ini nanti akan lahir laki-laki hebat yang nanti menjadi nabi, yang termasuk Nabi ulul azmi, yakin Nabi Isa alaihi salam. Jadi monggo setiap yang dipilihkan Allah pasti terbaik bagi kita. Kemudian pelajaran yang ketiga, kita harus mengakui bahwa kita punya banyak sekali kekurangan dalam mendidik anak-anak kita. Kita tidak bisa full 100% 24 jam bisa mengguni anak-anak kita. Maka kita harus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, biar Allah nanti yang akan menjaga anak-anak kita, biar Allah nanti yang akan mendidik anak-anak kita, dan mohon kepada Allah agar Allah memilihkan pendidik atau guru yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadi kita mohon kepada Allah, ya Allah, lindungilah, didiklah anak-anak saya, dan berikan guru-guru terbaik kepada anak-anak kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, pelajaran yang bisa kita petik dari keluarga Imran adalah jauhkan anak kita dari syaitan. Kita harus menjauhkan anak-anak kita dari perangkat-perangkat syaitan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga para santri, ayah bunda, dan seluruh keluarga Sekolah Adab, Tahfidz dan Sains MI Muhammadiyah Baliharjo selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap istiqomah belajar, terus belajar untuk menjadi pribadi yang soleh dan keluarga soleh. Monggo kita panjatkan doa-doa terbaik kita di hari-hari terbaik ini, karena 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini adalah waktu-waktu terbaik bagi kita untuk banyak-banyak beramal soleh, untuk banyak-banyak memanjatkan doa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.